Shalom, selamat berjumpa kembali para follower Providensia di Jakarta. Senang sekali saudara terus mengikuti daripada program renungan 7 pernyataan Yesus Kristus mengenai pribadinya Dia yang dinyatakan dan dicatat oleh Injil Yohanes. Kita sekarang akan melanjutkan pernyataan Yesus yang ke-6 mengenai dirinya. Dan ini disampaikan dalam satu event yang khusus. Saudara perlu ingat bahwa ketika Yesus menyatakan akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, itu semua dinyatakan oleh Yesus Kristus di depan publik, di depan banyak orang, di dalam pengajaran, baik di dalam bait Allah, baik pada saat di tempat umum, di kampung, ketika Lazarus itu dibangkitkan. Tetapi pernyataan yang ke-6 dan yang ke-7 ini hanya dinyatakan dalam satu event yang spesial. Maka dari saudara kita belajar bersama-sama apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus mengenai dirinya secara khusus kepada orang-orang tertentu saja yang dicatat oleh Injil Yohanes. Mari saudara kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Saudara, ini adalah pernyataan yang ke-6 yang Yesus Kristus sampaikan tidak secara publik, ya. Jadi saudara untuk mengikuti daripada perjalanan ini, saudara perlu membaca pasal-pasal yang sebelumnya. Maka saudara akan menemukan peristiwa ini terjadi di mana? Di perjamuan terakhir menjelang Yesus Kristus itu disalibkan. Dan percakapan ini, pernyataan yang Yesus Kristus sampaikan ini tidak dinyatakan kepada 12 murid. Ya, perhatikan baik-baik, pernyataan yang ke-6 ini dan juga yang ke-7 nanti itu tidak dinyatakan kepada 12 murid. Pernyataan yang ke-6 ini ditujukan hanya kepada 11 murid. Satu murid yaitu yang sudah gocoh oleh setan dan dia mengikuti apa yang dimaui oleh setan, yaitu Yudas Iskariot sudah meninggalkan perjamuan ini. Kemudian Yesus Kristus menyampaikan pernyataan ini. Nah, ini adalah merupakan satu peringatan bagi saudara dan saya, orang-orang yang sudah dipilih oleh Yesus Kristus. Hati-hatilah kita di dalam menjalani kehidupan kita ini. Iblis itu tidak akan tinggal diam, membiarkan kita mengikuti Yesus Kristus itu. Saudara ingat, Yudas Iskariot adalah murid Yesus Kristus yang mengikuti pelayanan Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Berarti selama 3,5 tahun, dia mendengarkan firman yang banyak. Selama 3,5 tahun, dia sudah melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus Kristus itu sudah lakukan. Dia mencelikan mata yang buta, dia membuka telinga yang tuli, dia membuat anggur daripada air biasa, dia berjalan di atas danau, dia menghardik daripada badai dan badai itu diam, dia memberi makan kepada 4.000 orang, kepada 5.000 orang, dia membangkitkan Lazarus, orang yang sudah mati 4 hari itu, dia memberikan kesembuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Berarti Yudas Iskariot melihat banyak hal, mendengar banyak hal, tetapi karena dia mengikuti keinginan dagingnya, yaitu dia itu suka sekali mencuri uang dan dia ingin punya uang yang banyak, maka kemudian Yesus Kristus membiarkan hatinya begitu saja dan kemudian dia mengikuti daripada keinginan daripada setan. Ini adalah satu peringatan bagi saudara dan saya ketika kita mengikuti Yesus Kristus menjadi murid-murid Tuhan, kita harus hati-hati menjaga jiwa kita. Kita harus hati-hati menjaga hati kita, pikiran kita, agar kita tidak terjerat daripada jebakan iblis dan kita nanti akan dikeluarkan daripada murid-murid Tuhan. Yesus Kristus ini menyatakan pernyataan yang ke-6 ini di dalam perjamuan akhir menjelang dia disalib, dan dia memberikan pernyataan ini ketika
salah satu muridnya bertanya kepada dia. Jadi Yesus Kristus di dalam perjumpaan akhir ini setelah Yudas Iskariot itu pergi, kemudian Yesus Kristus itu memberikan satu perintah yang baru, yaitu untuk saling mengasihi di antara sesama murid seperti mereka juga mengasihi Yesus Kristus. Dan kemudian dia juga menegur daripada Petrus dan memerintahkan Petrus bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok yang kedua kali. Dan kemudian dia menyatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa. Yesus Kristus menyatakan, percayalah kepadaku. Ya, aku pergi ke rumah Bapa, aku akan menyiapkan kepadamu dan percayalah kepadaku. Ya, dan Yesus Kristus juga di dalam percakapan di malam terakhir ini dia sudah menyatakan, aku akan datang kembali membawa kamu, membawa murid-muridnya, membawa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan kembali ke rumah Bapa. Karena Yesus Kristus menjanjikan satu hal, di mana dia berada, kita akan berada. Saudara, di tengah penjelasan daripada Yesus Kristus ini, kemudian Thomas bertanya kepada Yesus Kristus. Bertanya kepada gurunya. Dia mengatakan demikian. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi Thomas bertanya kepada Yesus, bagaimana jalannya? Kasih tunjuk kepada saya jalannya. Maka Yesus Kristus memberikan sebuah jawaban yang sangat indah sekali. Dan ini merupakan tuntunan bagi saudara dan saya. Bagaimana kita bisa berjalan menuju kerajaan surga. Yesus Kristus mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara perlu ingat ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, maka saudara perlu ingat kembali, ya, perlu ingat kembali pernyataan Yesus Kristus mengenai dirinya bahwa Dia adalah pintu. Kalau kita masuk melalui pintu, yaitu pribadi Yesus Kristus, maka kita bisa berjumpa dengan Allah Bapa. Dan di balik pintu tersebut ada padang rumput yang begitu indah yang menanti daripada domba-dombanya. Ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudara, pernyataan yang ke-6 itu adalah satu pernyataan yang sangat indah yang memberikan satu tuntunan kepada kita bagaimana kita boleh mengenal Allah Bapa itu. Bagaimana kita boleh mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mulia itu. Yang kita tidak akan pernah bisa tahu sebelum kita mengenal melalui pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana cara kita menuju ke surga, bagaimana kita mendapatkan tempat di surga, maka tidak ada cara lain. Kita harus berjalan melalui pribadi Yesus Kristus. Artinya kita harus masuk melalui pribadi Yesus Kristus. Kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Kita harus mengikuti pengajaran-pengajarannya. Dan kita perlu mengikuti teladannya. Karena Dia sudah mengatakan, akulah jalan. Tidak ada seorang pun dapat berjumpa dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, di sini saudara perlu cermati. Ya, adakah orang di atas muka bumi ini yang berani menyatakan bahwa dirinya itu adalah jalan menuju Bapa? Saya kira sampai dengan detik hari ini banyak orang mengajarkan adalah cara-cara untuk menuju ke sorga. Tetapi dia sendiri tidak berani menjaminkan dirinya untuk membawa orang lain masuk ke surga. Tetapi Yesus Kristus memberikan jaminan ini. Akulah jalan. Berarti saudara, jaminan ini kalau kita terima Tuhan Yesus, itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Dia akan tuntun langkah kita, Dia akan bimbing langkah kita menuju jalan seperti yang Dia kehendaki agar kita bisa berjumpa dengan Allah Bapa nantinya. Dan kita tidak perlu khawatir jikalau kita menerima Tuhan Yesus, maka seketika itu dosa kita sudah ditebus oleh darahnya. Dan kita itu memperoleh jalan itu. Jalan masuk ke surga itu melalui pribadi Yesus Kristus. Jalan itu hanya ada satu melalui pribadi Dia. Tidak ada jalan yang lain. Tidak dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tidak dengan
memberikan sumbangan harta begitu banyak. Tidak dengan jalan misalnya menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang hebat, menjadi orang berhasil. Tidak. Tapi jalan menuju kerajaan surga hanya satu. Melalui pribadi Yesus Kristus. Berarti kalau kita mau menuju kerajaan surga, maka kita pertama kali perlu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru tuntunan kita. Maka dia akan menunjukkan jalan kita menuju kerajaan surga. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua adalah Yesus Kristus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Nah, saudara, banyak orang di atas muka bumi ini mengajarkan hal-hal yang benar. Banyak sekali. Dan banyak orang juga memberitahukan hal-hal apa yang benar. Tetapi tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang berani mengklaim dirinya bahwa dia 100% benar. Tidak ada. Hanya satu pribadi, yaitu anak Allah sendiri yang bernama Yesus Kristus yang berani menyatakan dirinya, "Akulah kebenaran." Kenapa dia berani mengaku diri bahwa dia adalah kebenaran? Karena dia adalah Allah. Allah itu adalah kebenaran yang sejati. Berarti kalau Yesus Kristus mengatakan akulah kebenaran, maka dia sekaligus juga menyatakan akulah Allah itu. Oleh sebab itu saudara, kalau kita bisa menerima Yesus Kristus, itu adalah merupakan sebuah anugerah yang besar yang Allah itu berikan kepada kita, sehingga kita boleh mengenal dia. Dan kalau kita boleh mengenal dia, maka di dalam diri dia, di dalam diri Yesus Kristus, banyak sekali hal-hal yang akan membuat kita menyesali akan segala kelakuan-kelakuan kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka tidak ada langsung, ya tentu sukacita karena dosa sudah dihapus. Tetapi biasanya ketika orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka di dalam dirinya, selain ada sukacita karena dosanya sudah dihapuskan, tetapi dia juga ada penyesalan-penyesalan yang amat dalam terhadap dosa-dosa yang dia sudah kerjakan di masa yang lampau. Dan biasanya orang yang sudah berjumpa dengan Yesus Kristus, maka dia ada satu pergumulan di dalam hatinya untuk terus meminta kepada Yesus untuk menuntun dia, untuk melangkah dengan baik dalam kehidupan ini. Pertobatan yang sejati selalu akan membuat hati nurani orang yang bertobat itu terus merintih, mengerang, dan berharap hanya kepada Yesus Kristus. Karena dia sumber kehidupan. Dia adalah roti hidup. Setiap orang yang bertobat pasti akan selalu merintih, meminta penerangan daripada Yesus Kristus karena dia adalah terang hidup. Setiap orang yang bertobat, dia pasti akan mendapatkan sebuah sukacita, kelegaan spiritual karena melalui Yesus Kristus akan masuk ke dalam satu padang hijau, padang yang penuh rumput hijau. Dan melalui Yesus Kristus itu, kita tidak akan pernah gentar karena dia adalah gembala. Dia akan menuntun kita, dia akan memberitahukan suaranya kepada kita. Pada saat kita menghadapi pergumulan, pada saat kita menghadapi masalah yang pelik, pada saat kita menghadapi berbagai pilihan yang kita tidak tahu bagaimana cara memutuskan, dia akan menjadi gembala yang baik. Dan dia akan memberikan suaranya kepada kita melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika saudara mendengarkan pernyataan yang keenam ini, maka saudara, ini adalah satu pernyataan yang Yesus Kristus berikan kepada 11 murid. Meneguhkan kembali iman mereka. Meneguhkan kembali akan masa-masa sulit yang akan dihadapi oleh para murid itu. Para rasul-rasul itu setelah dia nanti akan naik ke atas kayu salib. Ini adalah satu peneguhan yang Tuhan juga berikan kepada saudara dan saya. Kita hidup di atas muka bumi ini tidak bisa selamanya. Kita ada batas waktu masing-masing. Tetapi Yesus Kristus sudah menyatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapapun orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus tidak perlu gentar yang namanya dengan gerbang kematian. Tentu saja akan ada duka cita, tentu saja akan ada kesedihan, tentu saja ada pergumulan menghadapi gerbang kematian itu. Tetapi saudara harus kuatkan iman saudara. Dan saudara harus pegang janji Tuhan Yesus kita, bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jikalau kita terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan gentar. Jalannya sudah pasti benar. Firman-Nya sudah pasti menuntun kepada kebenaran-kebenaran. Dan di dalam pribadi Yesus Kristus, melalui darahnya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah pernyataan yang spesial yang Yesus Kristus berikan kepada
murid-muridnya, kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernyataan ini Dia berikan kepada engkau dan saya. Janji ini Dia berikan kepada engkau dan saya. Tuntunan ini Dia berikan kepada engkau dan saya. Artinya saudara, kita boleh bersuka cita, kita boleh bergembira, karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah memberikan hal ini kepada kita. Bukan hanya kepada 11 murid, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang perlu saudara dan saya lakukan? Mari kita bertekun. Mari kita sama-sama memacu diri kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang lebih baik hari lepas hari. Mari kita sama-sama mendorong kita menggumuli firman Tuhan, mencari janji-janji Tuhan bagi kehidupan spiritual kita, sehingga kita menjalani dunia yang penuh dengan kegelapan ini dengan langkah yang tetap, dengan hati yang mantap, dan dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kiranya renungan ini boleh menguatkan saudara dan boleh mendorong saudara untuk kembali memiliki iman yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup itu. Puji Tuhan.